Demonstrasi kontekstual modul 3,1. Ya, ini Bapak. Ya, gimana? Bagaimana Bapak hari ini? Alhamdulillah, Mas Toibul, saya senantiasa sehat. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Pak, datangnya agak terlambat karena Sempat hujan ya? ya, hujan. Tepatan tidak bawa jas hujan. Tidak ada jas hujan ya? Oke. Oh iya Bapak, di samping kami punya tugas, pertama kami niat silaturahmi. Ya. Pak, yang kedua kami ini punya tugas yang tepatan yaitu ada di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai ujian kebajikan. Oke. Ini selaku CKP Pamekasan Angkatan. Iya. Sudah berapa bulan pendidikan untuk calon guru mudanya? Sudah 5 bulan. Sudah 5 bulan? Sudah 5 bulan. Oh, hampir ya, sudah ya. Dari berapa bulan? Dari 6 bulan. 6 bulan? Kurang lebih 6 bulan. Oh. Jadi alhamdulillah kita sudah tanpa terasa sudah kurang lebih 5 bulan menjalankan tugas TGP ini. Jadi kehadiran Mas Toibul itu ke sini untuk memenuhi tugas. Iya, memenuhi tugas yang diberikan kepada kami selaku TGP mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Memang kemarin ada staf saya balik surat kemarin yang Mbak Alif terima ya dari Pak Toibul ya? Iya, sudah saya terima. Oke. Itu ada surat memang kalau Mas Toibul itu mau wawancara saya sebagai kepala sekolah SMP 2 Palahan gitu ya, terkait dengan pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Ya, senang hati ini saya hari ini bisa bertemu dengan Mas Toibul. Alhamdulillah, terima kasih atas apa yang diterima oleh Bapak kedatangan saya di sini. Ya. Dengan segala hormat dan penuh dengan kegembiraan. Begini Bapak, kami ingin menanyakan kepada Bapak selaku Bapak sebagai kepala sekolah di SMP 2 Palongan ya, terkait hal apa yang disampaikan saya tadi. Pertama, begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengambil atau mengidentifikasi tentang kasus-kasus delima etika atau bujukan Tuhan Bapak di sekolah Bapak? Ya. Ini pertanyaan sangat luar biasa. Ya. Begini Mas Toibul, terkait dengan bagaimana saya mengidentifikasi kasus dan permasalahan yang berorientasi kepada delima etika. Yang pertama saya harus tahu dulu sumber informasi. Iya. Sumber informasi masalah atau kasus yang terjadi. Dengan cara apa? Saya harus banyak mengumpulkan informasi, data atau fakta terkait dengan masalah yang terjadi. Setelah itu saya mencari tahu bagaimana masalah ini terjadi, terus siapa yang melakukan, Ya. kenapa ini terjadi, Ya. dan yang terpenting adalah bagaimana kasus atau masalah ini berimplikasi Ya. kepada siapa dan apa dampaknya. Itu yang terpenting. Saya identifikasi begitu. Oh iya. Jadi akar permasalahannya terlebih dahulu. Ya jelas dengan mengumpulkan banyak informasi. Ini informasi. Terus
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, utamanya di sekolah SMP 2 Kalangan Bapak? Saya menjalankan pengambilan keputusan itu seperti tadi sudah saya sampaikan, Ya. bahwa saya harus berdasarkan sumber data atau informasi atau fakta yang sudah saya kumpulkan. Itu sebagai dasar, Mas Baiko. Terus yang kedua, kalau sudah sumber data, informasi dan fakta itu sudah saya kumpulkan, sudah banyak saya dengan tidak menyampaikan informasi dari dua arah. Ya. Selanjutnya saya sandarkan kepada aturan yang ada. Oh iya. Harus bersandar pada aturan yang ada. Nah, kalau sudah bersandar pada aturan yang ada, oh ya ini balik, mau balik. Iya. Ini sekalian berikan ini. Ini surat yang kemarin diajukan Bapak. Oh iya, makasih ya. Kan perlu. Nah, biar nanti. Saya simpan Bapak ya. Oh iya, biar nanti Mas Ibu juga suruh ngisi buku tamu kalau sudah Oh selesai. iya, siap. Terima kasih ya Ibu. Iya. Terus begini, saya lanjutkan. Gimana? Ya tentang kesadaran, sadar kepada aturan. Bersandarkan kepada aturan. Setelah itu saya komunikasikan kepada semua pihak-pihak yang punya kepentingan akan apa yang saya putuskan. Iya. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita ambil dulu terlebih dahulu sumber Jelas. datanya, lalu kemudian ditindaklanjuti kepada informasi. Iya. Terus langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Nah, gini, prosedur yang saya lakukan setelah saya dapat informasi, data yang cukup banyak, fakta dari pengumpulan informasi yang sudah saya dapat untuk mengambil keputusan, Ya. maka prosedurnya adalah saya melakukan kajian. Nah, saya pahami masalah itu. Nah, setelah itu saya koordinasikan dengan pihak-pihak terkait yang punya kepentingan akan keputusan itu atau kebijakan itu, gitu. Saya komunikasikan. Setelah itu saya minta kepada teman-teman untuk bisa berkontribusi, artinya membangun diskusi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ya. Karena mungkin pemahaman saya akan masalah itu kurang cukup ya, atau kurang baik, sehingga mungkin saya dibantu oleh teman-teman saya gitu untuk sama-sama menganalisa, berdiskusi, gitu, berkolaborasi untuk memecahkan atau mengambil atau membuat keputusan bersama. Berarti Bapak melakukan kajian terlebih dahulu, Jelas. baru kemudian dikoordinasikan kepada warga sekolah Betul. yang ada di SMP. Terus selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Bapak? Saya menganggap bahwa keputusan itu efektif jika pertama didasarkan kepada informasi yang sudah saya terima dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua didasarkan kepada aturan. Yang ketiga mengakomodasi dari banyak kepentingan. Yang mengakomodasi dari banyak kepentingan artinya ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan antara yang punya kepentingan dengan keputusan yang saya lakukan dengan yang lain gitu. Seimbang, saya menunjukkan seimbang ya. Terus juga efektifnya lagi kalau apa yang saya putuskan itu saya komunikasikan dan saya sosialisasikan gitu, dengan membangun komunikasi dan diskusi bersama teman-teman. Berarti sudah kami catat dan kami bungkus ada beberapa poin-poin penting yang sudah kami dapat dari Bapak. Terus selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak tantang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Ya. di sekolah ini? Tidak mungkin ya Mas Toib ya, suatu masalah itu atau suatu kasus ketika mesti diambil keputusan atau dijadiin keambilan keputusan tidak ada tantangan, pasti ada tantangan. Tantangan yang pertama ketika saya sulit mendapatkan dan mengumpulkan informasi atau data yang dipertanggungjawabkan. Terus masih banyak informasi yang abu-abu atau tidak terbuka ruang untuk saya ketahui gitu ya. Terus yang ketiga
sulitnya berkomunikasi dengan orang ketika saya sudah mengajak orang untuk berkomunikasi dengan saya, berdiskusi dengan saya, apabila orang itu sudah berdiri di atas kepentingannya. Oh iya. Nah, di atas kepentingannya, pemikirannya, Iya. sulit itu. Sulit ya. Sulit. Meyakinkan orang. Untuk meyakinkan orang. Betul, karena dia sudah berdiri di atas kepentingan dan kepentingannya. Pribadi. Karena menurut mereka itu Sudah benar. Gitu. Itu yang tantangan itu. Iya. Baik. Baca. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau skala jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di matematika? Kalau jadwal tidak ya, karena saya berprinsip begini, setiap persoalan dan setiap masalah itu lebih cepat diselesaikan itu lebih baik. Ya, lebih baik karena semakin saya tunda itu akan muncul kasus baru, masalah baru, akan semakin numpuk gitu. Sehingga ketika ada masalah, saya cepat selesaikan, tidak terjadwal. Iya, tidak Betul, terjadi. ya. Berarti secara kondisional, Betul. dan kemudian ketika ada permasalahan hari ini, Iya. langsung ditindaklanjuti Iya. agar tidak larut Iya. masalah itu. Nah, kalau memang masalahnya itu tidak terlalu mendasar, saya bisa mendelegasikan kepada teman-teman yang lain. Oh iya. Kan gitu. Terus Coba adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ketika ini Bapak? Betul. Faktor-faktor yang pertama adalah cukup banyaknya informasi atau data atau fakta yang bisa saya terima gitu. Iya. dengan dipertanggungjawabkan. Jadi informasi itu yang bertanggung jawab gitu. Dari sumber yang diyakini benar. Iya. Terus yang kedua, faktor kedua adalah runtut dan kronologis sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Artinya saya membuat keputusan itu berdasarkan aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, peran yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman sendiri gitu, Iya. yang bisa mengkontribusikan pemikiran-pemikirannya dan wawasannya, yang turut serta ambil bagian untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan bersama. Iya. Karena saya maknai kalau pemikiran teman-teman itu jelas, mungkin lebih bisa diterima, lebih familiar, karena mereka paham akan masalah. Kan tidak semua masalah kan saya pahami gitu. Iya. Jadi saya minta pertimbangan orang, saya minta penjelasan dari orang. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di matematika ini? Ya, banyak ya Mas Rif ya. Pengalaman-pengalaman yang saya dapat ketika saya membuat keputusan yang ini didasarkan kepada dilema etika atau tujuan moral. Yang pertama, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan komunikasi yang efektif, yang komunikasi yang tepat. Setiap masalah, mari kita duduk bersama untuk carikan jalan keluarnya dengan berorientasi kepada tujuan bersama, bukan keinginan ya. Iya, iya. Nah, kalau dilema itu kan menunjukkan masalah itu sama-sama sebuah masalah yang jauh, tapi berdasarkan tujuan bersama yang berorientasi kepada kemaslahatan, sama-sama untuk bersama. Yang kedua, semakin mengenal diri saya, Iya. bahwa dan meyakinkan diri saya bahwa saya ini bisa gitu ya bersama dengan teman-teman yang lain untuk membuat sebuah keputusan yang rumit. Kebanggaan dan kebanggaan yang lain apabila keputusan bersama yang saya ambil itu bermanfaat untuk kemaslahatan banyak orang dan bisa dilakukan oleh banyak orang juga. Jadi kalau sisi pokok dari Bapak keputusan ini tidak semena-mena dengan dirinya sendiri, jadi tidak dengan keinginan sendiri baru kemudian betul. Ya. Sudah kami bungkus, ada banyak poin Bapak yang disampaikan oleh Bapak sebagaimana yang saya tanyakan tadi. Semoga hal ini menjadi penunjang untuk sekolah lebih maju dan baik. Khususnya kami sebagai CGP nanti bisa mengaplikasikan dari apa yang disampaikan Bapak. Ya, pengalaman-pengalaman dan ilmu yang sudah ditindaklanjuti oleh kami nanti di sekolah-sekolah bisa menggunakan. Ya, syukur kalau bisa diambil manfaatnya sama Mas Soedi. Iya. Semoga cepat selesai. Amin, amin. Ya, pendidikannya ya. Amin. Oke, Makasih Bapak. sama-sama. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lip, Alif, saya butuhkan Lip. Sekarang saya mau ngambil gambar untuk ini.